Malam itu, di villa keluarga Montgomery, Danny Montgomery berjalan mondar-mandir di ruang tamu dengan wajah merah padam. Di tangannya, sebuah laporan dari sekolah David mengenai insiden yang terjadi siang tadi. Ini penghinaan. Anak-anak tidak tahu diri itu berani menjebak putraku. Suaranya bergema di ruangan mewah itu. Sally Montgomery duduk di sofa dengan ekspresi gelisah. Aku sudah bilang untuk berhati-hati dengan keluarga Gracie. Mereka tidak seperti keluarga lain di kota ini, Danny. Danny mengepalkan tangan. Aku tidak peduli siapa mereka. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. David, yang duduk dengan wajah masam, menggerutu. Ayah, mereka memfitnahku. Semua ini gara-gara Rais yang berkhianat. Sofia dan Clarissa yang mengatur semuanya. Danny menatap putranya dengan tajam. Kau mempermalukan nama keluarga kita, David. Kau seharusnya bisa menangani anak-anak kecil itu tanpa membiarkan dirimu tertangkap. David menunduk, tetapi matanya penuh kebencian. Aku ingin membalas mereka. Sally mendesah. Danny, kita tidak bisa gegabah. Ingat, perusahaan kita sudah kehilangan kerja sama dengan Jaya Gracie. Jika kita melakukan sesuatu yang salah, itu bisa memperburuk keadaan. Danny mengangkat dagu, matanya berkilat penuh kemarahan. Aku tidak akan duduk diam. Aku akan pastikan Bastian Gracie menyesali keputusannya. Keesokan harinya, di kantor pusat Jaya Gracie, Bastian duduk di kantornya, membaca laporan keuangan ketika Bruno mengetuk pintu dengan wajah tegang. Tuan, Danny Montgomery datang dan ingin bertemu. Dia tidak membuat janji sebelumnya, tetapi dia bersikeras ingin berbicara dengan Anda. Bastian menutup berkas di tangannya dan menghela napas. Baiklah, suruh dia masuk. Tak lama kemudian, Danny Montgomery melangkah masuk dengan langkah cepat dan penuh emosi. Apa ini, Bastian? Danny melemparkan sebuah dokumen ke meja. Semua kontrak kerja sama antara perusahaan kita dan Jaya Gracie resmi dibatalkan. Kau ingin menghancurkan keluargaku. Bastian menatapnya dengan tenang sebelum meraih dokumen itu dan membacanya sekilas. Kemudian, dia mengangkat pandangannya. Aku tidak ingin menghancurkan keluargamu, Danny. Aku hanya tidak ingin bekerja sama dengan orang yang tidak tahu cara menghormati orang lain. Danny menggebrak meja. Hanya karena masalah anak-anak. Kau tahu seberapa besar proyek yang kita tangani bersama. Keputusan ini bisa menyebabkan perusahaanku kehilangan miliaran. Bastian menyandarkan punggungnya ke kursi. Seharusnya kau mendidik anakmu lebih baik, bukan menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri. Danny mendengus marah. Jadi kau lebih memilih mendukung anak-anak kecil daripada menjaga hubungan bisnis kita. Bastian menatap Danny dengan tatapan tajam. Aku mendukung keluargaku. Tidak peduli siapa lawannya. Danny mengepalkan tangan. Kau akan menyesal, Bastian. Aku tidak akan membiarkan keluargamu menang begitu saja. Bastian tersenyum tipis. Kita lihat saja siapa yang akan menyesal, Danny. Danny menggeram sebelum berbalik dan keluar dari ruangan dengan penuh amarah. Di rumah keluarga Gracie, malam harinya, Luna duduk di ruang tamu bersama Bastian, Sofia, dan Clarissa. Lionel dan Evan juga hadir setelah mendengar tentang insiden di sekolah. Sofia meletakkan tangannya di pinggang. Jadi sekarang ayah David marah karena kita berhasil membongkar rencana jahat anaknya. Lucu sekali. Clarissa menambahkan, jadi mereka ingin membalas dendam. Luna menghela napas. Kita harus berhati-hati. Keluarga Montgomery mungkin tidak sekuat kita, tetapi mereka tetap punya pengaruh. Bastian menatap Sofia dan Clarissa dengan serius.
Aku ingin kalian berhati-hati di sekolah. Kalau ada yang aneh, segera beritahu ayah atau ibumu. Lionel menyeringai. Mereka pasti akan mencoba sesuatu lagi. Dan kali ini, kita harus bersiap. Evan menepuk pundak Clarissa. Jangan khawatir. Kalau mereka ingin bermain kotor, kita bisa menghadapinya. Bastian menatap Evan dan Lionel dengan penuh pertimbangan. Kalian siap membantu mereka? Evan mengangguk. Tentu saja. Aku tidak suka orang yang merasa lebih hebat hanya karena uang. Lionel mengangkat bahu. Dan aku suka tantangan. Bastian tersenyum tipis. Bagus. Maka mulai sekarang, kita pastikan keluarga Montgomery tahu bahwa mereka telah memilih musuh yang salah. Saat makan malam di rumah keluarga Gracie, Luna mengajak Lionel dan Evan untuk bergabung. Suasana hangat terasa di meja makan. Sofia, Clarissa, Lionel, dan Evan duduk berhadapan, menikmati hidangan yang telah disiapkan. Luna dan Bastian memperhatikan mereka dengan penuh minat, terutama pada cara Evan dan Lionel bersikap terhadap si kembar. Luna memperhatikan bagaimana Evan sesekali mencuri pandang ke arah Clarissa dengan ekspresi yang sulit ditebak. Setiap kali Clarissa berbicara, Evan terlihat lebih fokus, bahkan terkadang tersenyum kecil seolah menikmati setiap kata yang keluar dari mulutnya. Di sisi lain, Lionel tampak lebih protektif terhadap Sofia. Saat gadis kecil itu hampir menjatuhkan sendoknya, Lionel dengan sigap menangkapnya sebelum sempat menyentuh meja. Bastian melirik istrinya dan berbicara dengan suara rendah, cukup hanya untuk didengar Luna. Sepertinya Evan menyukai Clarissa. Luna mengangguk pelan. Dan Lionel punya perhatian khusus pada Sofia. Bastian menyeringai kecil. Harus kita uji. Luna menahan tawa. Aku penasaran bagaimana mereka bereaksi. Luna kemudian berdeham, menarik perhatian semua orang di meja makan. Sofia, Clarissa, ibu baru saja menerima undangan acara sosial dari keluarga bangsawan Inggris. Mereka ingin bertemu dengan kalian. Mungkin kalian bisa mengenal beberapa anak dari keluarga terpandang di sana. Clarissa mengerjap. Benarkah, Bu? Sofia tampak tertarik, tapi sebelum dia bisa menjawab, Lionel meletakkan garpunya dan bertanya dengan nada yang lebih serius dari biasanya. Acara seperti apa, ya, Tante? Luna menyembunyikan senyumnya. Semacam pertemuan eksklusif untuk keluarga-keluarga elit. Akan ada beberapa pria muda yang berasal dari keluarga terhormat. Mungkin mereka tertarik mengenal Sofia dan Clarissa lebih dekat. Seketika, ekspresi Lionel berubah. Matanya menyipit sedikit, dan ia melirik ke arah Sofia, yang tampaknya belum menyadari perubahannya. Evan, yang sejak tadi diam, tiba-tiba bersuara. Jadi, mereka akan dikenalkan kepada pria dari keluarga bangsawan. Luna mengangguk dengan tenang. Ya, beberapa di antaranya seumuran dengan kalian. Clarissa tertawa kecil. Kedengarannya menarik. Namun, Evan tampak kurang senang dengan ide itu. Ia mencoba menjaga ekspresinya tetap netral, tapi tangannya yang menggenggam sendok sedikit lebih erat. Apa ini semacam perjodohan? Bastian, yang menikmati situasi ini, menambahkan, bukan perjodohan, hanya perkenalan. Tapi jika mereka cocok, siapa tahu. Lionel akhirnya berbicara, suaranya lebih tajam dari biasanya. Sofia tidak butuh dikenalkan dengan siapapun. Sofia menoleh ke arahnya dengan bingung. Apa maksudmu? Lionel mendesah, lalu mengalihkan pandangannya ke piring. Aku hanya berpikir. Tidak ada yang lebih cocok untuk menemani kalian selain orang-orang yang sudah kalian kenal, seperti kami.
Sofia masih tidak mengerti maksudnya, tapi Luna dan Bastian menangkapnya dengan jelas. Evan, di sisi lain, masih terlihat gelisah. Ia menatap Clarissa beberapa detik sebelum akhirnya berkata dengan nada lebih rendah, kalau mereka memang ingin bertemu dengan keluarga kaya lainnya, itu pilihan mereka. Namun, Luna bisa melihat sesuatu di balik matanya, ketidakrelaan. Luna menahan senyum. Sepertinya ujiannya berhasil. Ia menatap Bastian dengan tatapan penuh arti. Kurasa ini akan menjadi malam yang menarik. Lionel duduk diam tapi tangannya menggenggam sendok dengan kuat, rahangnya mengeras. Pikirannya berputar cepat. Bagaimana bisa seseorang dari keluarga lain lebih cocok untuk Sofia? Ia mendengus pelan, lalu menatap Luna. Aku tidak mengerti kenapa tante harus mengenalkan mereka pada orang lain. Aku sendiri seorang bangsawan sejati. Semua orang di meja makan terdiam. Sofia mengerjap bingung. Maksudmu apa, Lionel? Lionel menatapnya dengan ekspresi serius. Ayahku berasal dari garis keturunan bangsawan Portugal. Meski sekarang kami tidak aktif di kerajaan, darah yang mengalir dalam tubuhku tetap bangsawan. Aku lebih berhak berada di sisimu dibandingkan orang asing yang bahkan belum tentu layak. Sofia mengernyit. Luna dan Bastian saling bertukar pandang, sementara Clarissa menatap Lionel dengan bingung. Evan, yang sejak tadi diam, kini berbicara. Tapi bukan soal darah bangsawan yang menentukan seseorang pantas atau tidak, kan? Lionel melirik Evan. Oh, tentu saja. Tapi jika mereka akan dikenalkan kepada keluarga elit, maka aku tidak akan membiarkan siapapun merebut tempat yang lebih pantas untukku. Luna akhirnya tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Lionel, kau terdengar seperti seorang pangeran yang marah karena putrinya diculik. Lionel menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. Mungkin karena aku memang seorang pangeran, Tante. Clarissa menatap mereka berdua sebelum melirik Evan. Anak laki-laki itu menatap piringnya dengan ekspresi serius, seolah menimbang sesuatu dalam pikirannya. Setelah beberapa detik, Evan akhirnya menarik napas dalam dan menatap Clarissa dengan tatapan mantap. Kalau itu masalahnya. Aku tidak peduli aku berasal dari keluarga bangsawan atau tidak. Clarissa menatapnya, bingung. Maksudmu? Evan meletakkan sendoknya, menatap Clarissa dengan penuh tekad. Aku tidak peduli siapapun yang mencoba mendekatimu. Aku tahu satu hal, aku akan tumbuh besar dan menjadi seseorang yang sukses yang bisa memberikan semua yang kau inginkan. Apapun yang kau impikan, aku akan berusaha untuk memberikannya. Clarissa membelalakan mata. Hei, apa maksudmu? Ayahku juga bisa memberikan semua yang aku mau. Luna tersenyum tipis. Ia melirik Bastian yang menyesap tehnya dengan ekspresi puas. Lionel mendengus. Kita lihat saja nanti. Luna, yang menyadari ketegangan yang mulai muncul, tertawa kecil dan menggoda. Sepertinya Sofia dan Clarissa punya dua ksatria pelindung sekarang. Evan dan Lionel sama-sama menatapnya. Lebih tepatnya, aku tidak akan membiarkan siapapun merebut tempatku, kata Lionel. Evan hanya tersenyum kecil, tapi ada ketegasan dalam matanya. Kita lihat siapa yang benar-benar bisa memberikan yang terbaik. Luna, yang sejak tadi memperhatikan, tersenyum lembut. Kalian masih punya banyak waktu untuk tumbuh. Yang penting sekarang, kalian tetap akur dan tidak bertengkar, iya. Lionel dan Evan sama-sama terdiam sebelum akhirnya mengangguk. Sofia dan Clarissa saling pandang dan tertawa. Keesokan harinya saat si kembar Sofia dan Clarissa pulang sekolah, mereka duduk di halte sekolah menunggu jemputan. Tiba-tiba saja sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan mereka.
Tak lama kemudian, dua pria berbadan besar keluar dari dalam mobil dan menarik mereka secara paksa. Dua bocah 6 tahun itu mencoba melawan namun semua sia-sia saja. Mereka dipaksa masuk ke dalam mobil dan dibawa pergi. Lionel dan Evan yang baru keluar gerbang melihat semuanya. Dengan cepat Evan menelpon nomor Bastian yang ia minta semalam. Paman, Sofia dan Clarissa diculik. Bastian yang sedang berada di kantornya langsung berdiri dari kursinya begitu mendengar laporan Evan. "Apa? Di mana kalian sekarang?" tanyanya dengan suara tegang. "Kami masih di depan sekolah, Paman. Mobil penculiknya hitam, kaca gelap, tanpa plat nomor," Evan menjelaskan cepat. "Evan, kamu lihat arah mana mereka pergi?" Bastian bertanya, nadanya mendesak. "Mereka belok ke kanan, menuju jalan utama." Lionel yang menjawab dengan panik. "Aku akan menghubungi orang-orangku. Jangan kemana-mana, aku segera ke sana," kata Bastian sebelum menutup telepon. Ia segera menghubungi beberapa anak buahnya untuk menyisir area sekitar. Kemudian, tanpa membuang waktu, ia bergegas keluar dari kantornya, menyalakan mesin mobilnya, dan melaju dengan kecepatan tinggi menuju sekolah. Di dalam mobil, Sofia dan Clarissa duduk bersebelahan dengan ekspresi datar. Mereka tidak menangis atau meronta, hanya saling bertukar pandang seolah membaca pikiran satu sama lain. Salah satu pria berbadan besar melirik mereka melalui kaca spion. "Kenapa kalian diam saja? Biasanya anak kecil bakal nangis atau teriak." Sofia mengangkat bahu. "Untuk apa? Kami sudah diculik, kan? Nangis juga tidak akan mengubah apa-apa." Clarissa mengangguk setuju. "Lagi pula, ayah pasti akan menemukan kami. Kalian pikir kalian bisa kabur?" ucapnya santai. Kedua penculik saling berpandangan, sedikit terkejut dengan reaksi mereka. Biasanya, anak-anak yang mereka culik akan ketakutan, menangis, atau memohon-mohon. Tapi dua bocah ini malah terlihat tenang. "Heh, kalian sok berani, iya?" Salah satu penculik yang sedang mengobrol dengan pria di telepon berkata dengan nada kesal. "Kami nggak sok berani," jawab Sofia dengan nada datar. "Kami cuma tahu kalau kalian akan kalah. Jadi, buat apa kami panik?" Clarissa menyandarkan punggungnya ke jok mobil. "Iya. Dan kalau kalian mau menculik anak kecil lagi, coba pikirkan cara yang lebih cerdas. Kalian ini kelihatan seperti pencuri ayam." Para penculik terdiam. Salah satunya menggerutu, "Anak-anak ini sangat menyebalkan." Pria di seberang yang mendengar percakapan itu dari telepon hanya tersenyum kecil. "Menarik," gumamnya. "Anak-anak Bastian ternyata bukan bocah biasa." Sementara itu, Bastian melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Napasnya berat, pikirannya dipenuhi kemungkinan terburuk. Dia sudah menghubungi beberapa anak buahnya untuk memantau CCTV dan menyisir jalur yang mungkin dilewati penculik. Di depan sekolah, Lionel dan Evan masih berdiri gelisah. Mereka mencoba mengingat lebih jelas ciri-ciri mobil yang membawa Sofia dan Clarissa. "Paman pasti bisa menemukan mereka, kan?" tanya Lionel, berusaha menenangkan diri. Evan mengangguk yakin. "Tentu. Mereka bukan anak-anak sembarangan. Aku yakin mereka tidak akan tinggal diam." Sementara itu, di dalam mobil penculik, Sofia dan Clarissa masih bersikap tenang. Mereka saling berbisik pelan. "Kak, kita harus menghafal jalan yang kita lewati," bisik Clarissa. Sofia mengangguk. "Aku juga sudah hitung waktu sejak kita berangkat. Kalau kita tahu kemana mereka membawa kita, ayah bisa lebih mudah menemukan kita." Salah satu penculik melirik mereka curiga. "Apa yang sedang kalian bisikkan?"
Sofia tersenyum kecil. Cuma ngobrol. Kalian kan tidak melarang kami ngobrol, kan? Penculik itu menggerutu tapi tidak menanggapi lebih lanjut. Di tempat lain, seseorang sedang duduk di kantornya, memantau perkembangan penculikan ini melalui panggilan telepon. Sudah sampai di tempat tujuan? Tanyanya. Belum, Tuan. Kami masih di jalan. Pria itu tersenyum tipis. Bagus. Bastian pasti sudah bergerak. Aku ingin tahu sejauh apa dia akan berani menantangku kali ini.